Anda tahu, seringkali kalau kita lagi baca berita pagi-pagi gitu ya, mungkin Anda lagi duduk, lagi nyeruput kopi, terus scrolling layar HP Anda. Kita ngerasa kayak lagi ngeliat dari sebuah jendela yang transparan banget. Iya, kita mikirnya, oh ini nih fakta murni dari apa yang lagi terjadi di dunia saat ini kan? Bener sekali. Tapi gimana kalau jendela itu sebenarnya bukan jendela sama sekali? Gimana kalau itu sebenarnya adalah sebuah lensa? Lensa yang sangat spesifik, yang udah dipoles, dibengkokkan, dan dibentuk selama bertahun-tahun. Lensa yang secara halus bikin kita ngelihat satu kelompok orang sebagai manusia yang pantas ditangisi, dan kelompok lain sebagai ancaman eksistensial yang harus ditakuti. Tepat. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Misi kita kali ini sangat jelas dan mungkin bakal sedikit mengubah cara Anda mengonsumsi berita ke depannya. Kita bakal membongkar mesin narasi media. Ya, kita akan menjelajahi secara kritis bagaimana jurnalisme, foto berita, dan retorika politik itu secara aktif membentuk persepsi kita. Dan pada akhirnya ngebentuk batas empati kita terhadap para pengungsi. Dan untuk melakukan bedah anatomi terhadap topik yang sangat kompleks ini, kita nggak cuma ngandelin opini kosong. Kita punya tumpukan sumber yang luar biasa padat hari ini. Betul. Kita akan menyelami temuan dari 5 makalah penelitian akademis yang mendalam banget. Dan kita juga pakai materi presentasi dari sebuah workshop universitas. Nah, materi workshop ini bakal jadi semacam panduan alur diskusi kita hari ini ya. Iya, kayak semacam peta jalan intelektual gitu. Kita bakal bergerak dari konsep barat versus selebihnya, terus ngebahas praktik perbatasan simbolis, isu gender, sampai nanti kita bandingin langsung dengan liputan krisis Ukraina. Tapi tunggu, sebelum kita menyelam lebih jauh, ada satu hal yang perlu kita sepakati bersama nih, terutama buat Anda yang lagi mendengarkan. Kita bakal nyentuh beberapa contoh sejarah dan media yang muatan politiknya sangat sensitif. Benar banget, dan beberapa materi ini datang dari spektrum politik sayap kiri, tapi banyak juga yang dari sayap kanan. Ya, dan sebagai analis dalam penelusuran ini, kita tuh posisinya di luar ring tersebut. Kita sama sekali nggak memihak, kita tidak membenarkan, mempromosikan, atau menghakimi sudut pandang ideologis manapun dari materi tersebut. Kita cuma murni ngelaporin dan membedah mekanismenya secara objektif kan? Tepat. Kita cuma pengen ngelihat roda gigi di balik layarnya. Gimana bahasa dan gambar itu dirakit untuk memanipulasi emosi publik. Dan itu poin awal yang esensial banget sih. Soalnya media itu bukan sekedar cermin pasif ya, mereka itu penjaga gerbang. Lewat kata-kata yang dipilih, sudut kamera, mereka lah yang nentuin siapa yang kita anggap sebagai manusia dan siapa yang kita anggap sebagai ancaman. Oke, mari kita bedah ini. Di salah satu materi workshop kita, ada slide yang ngasih angka yang cukup bikin kaget. Pada tahun 2023, ada sekitar 67.337 aplikasi Swaka di Inggris. 67.000 lebih. Itu jumlah individu yang sangat banyak. Iya, puluhan ribu manusia. Dan buat saya, baca statistik pengungsi itu kadang rasanya kayak ngeliat lembaran spreadsheet yang dingin gitu loh. Cuma deretan angka di layar komputer. Nah, tapi disinilah media masuk dan bertindak kayak seorang penulis naskah ya. Bener, mereka ambil spreadsheet yang membosankan itu, terus disulap jadi film thriller, atau kadang jadi tragedi yang menyayat hati. Gimana sih persisnya proses alkimia ini terjadi? Untuk paham triknya, kita harus masuk ke konsep dari seorang peneliti bernama Choliaraki. Dia ngenalin istilah yang disebut symbolic bordering, atau perbatasan simbolis. Perbatasan simbolis? Maksudnya bukan perbatasan fisik kayak tembok gitu kan? Bukan sama sekali. Kalau perbatasan fisik, kan ada tembok beton, pos penjagaan, atau kawat berduri. Nah, perbatasan simbolis ini dibangun murni pakai kata-kata dan narasi di dalam benak kita. Wow, jadi temboknya ada di kepala audiens. Tepat. Choliaraki merinci 3 strategi linguistik utama yang rutin dipakai media Eropa buat ngebangun tembok tak kasat mata ini. Strategi pertama itu namanya silencing, atau pembungkaman. Coba jelasin, dong bungkaman ini beroperasinya gimana? Apakah artinya para pengungsi ini nggak diliput sama sekali? Bukan nggak diliput, tapi mereka nggak dikasih suara. Kayak, Anda sering kan lihat video pengungsi lagi jalan berdesakan atau di camp, tapi siapa yang pegang mikrofonnya? Oh iya ya, jarang banget ada pengungsi yang ngomong langsung. Persis. Yang mendominasi liputan itu suara politisi, penjaga perbatasan, atau pengamat. Mereka ngomongin tentang pengungsi, bukan berbicara dengan mereka. Mereka cuma jadi objek. Masuk akal sih. Kalau kita nggak pernah dengar suara seseorang, gampang banget buat kita berhenti menganggap mereka sebagai manusia individu.
Terus, strategi keduanya apa? Strategi kedua itu collectivization atau kolektivisasi. Alih-alih media cerita soal individu, misalnya ini tarik mantan guru matematika yang lari bawa anaknya, Mereka nggak nulis kayak gitu ya? jarang banget. Mereka lebih sering lompokin orang-orang ini ke dalam bahasa massa yang anonim. Disebutnya kawanan, gelombang, atau ribuan pencari suaka. Identitas pribadinya dihapus. Diganti jadi entitas kolektif yang, jujur aja, kedengarannya mengintimidasi. Dan ini ngebawa kita ke strategi ketiga yang menurut saya sih paling berdampak secara psikologis. Ya, yang ketiga ini decontextualization atau dekontekstualisasi. Ini adalah proses nyabut latar belakang sejarah mereka. Jadi media nggak ngejelasin kenapa mereka sampai lari dari negaranya. Betul, jarang banget ada penjelasan soal perang saudara yang brutal atau intervensi militer asing selama bertahun-tahun di negara asal mereka. Nah, kalau konteksnya dicabut, narasinya kan berubah total. Saya suka pakai analogi ini nih. Bayangin ada orang asing tiba-tiba lari kenceng nerobos masuk ke halaman depan rumah Anda, sambil terengah-engah dan panik. Pasti kaget banget kan? Iya, dan kalau Anda nggak tahu bahwa di ujung jalan sana ada rumah yang lagi kebakaran hebat, orang yang lari ke halaman Anda ini cuma bakal kelihatan kayak orang gila atau penyusup bahaya. Analogi rumah terbakar itu akurat banget. Tanpa konteks sejarah, pengungsi ini seolah-olah muncul gitu aja dari ketiadaan di perbatasan Eropa, murni sebagai parasit atau beban buat pembayar pajak. Iya, padahal ada alasan besar kenapa mereka ada di situ. Dan ngomong-ngomong soal kata-kata yang dipakai buat ngegantiin konteks tadi, ada riset yang menarik dari Parker tahun 2015. Ah iya, riset Parker ini ngebuka mata banget. Dia ngebandingin gimana media di Inggris dan Australia ngebingkai krisis pengungsi. Penemuan utamanya itu soal penggunaan metafora air. Metafora air, maksudnya kayak kata banjir, gelombang pasang, tsunami manusia, yang sering banget kita baca itu. Tepat sekali. Dan kata-kata itu dipilih bukan karena kebetulan ya, itu bukan cuma gaya bahasa jurnalistik biasa. Pasti ada efek psikologisnya kan ke pembaca? Jelas ada. Metafora air itu nyiptain rasa kehilangan kendali. Banjir atau tsunami itu kan bencana alam, nggak punya emosi, nggak bisa diajak negosiasi, dan tujuannya cuma satu, menenggelamkan apapun di depannya. Wow, jadi pas media nyebut kedatangan manusia sebagai banjir, mereka tuh lagi matiin saklar empati di otak pembacanya. Karena ya logika aja. Respon Anda kalau ada banjir apa coba? Anda pastinya nggak bakal ngundang banjir itu masuk rumah buat minum teh kan? Pastinya enggak. Anda bakal ngebangun bendungan. Anda bakal memperkuat tembok penahan. Nah, itulah inti dari perbatasan simbolis. Metafora itu secara bawah sadar ngeiyain tindakan defensif dan militeristik dari negara tersebut. Dan selain air, Parker juga nyatet banyak banget pemakaian metafora kriminal. Perpencil itu kan? Bener. Dan media di sana itu fokus banget sama narasi mencegah mereka masuk atau keeping them out. Semuanya tentang perlindungan perbatasan. Sementara di Inggris beda. Karena letak geografis mereka beda kan? Betul, Inggris kan dekat banget sama daratan Eropa, jadi banyak yang udah berhasil masuk. Makanya narasi media di Inggris bergeser jadi removing them. Fokusnya gimana cara mendeportasi mereka yang udah ada di dalam. Luar biasa ya gimana satu pilihan kata aja bisa ngebentuk seluruh kebijakan nasional sebuah negara. Tapi, kita kan tahu di era digital, teks itu sering kalah sama visual. Kalau kata-kata dipakai buat ngebangun tembok, gimana dengan foto jurnalistik? Nah, soal visual ini peneliti juga udah ngukur. Ada studi kuantitatif yang sangat masif dari Wilmot soal gambar di media online Inggris. Dan temuan visualnya itu selaras banget sama konsep pembungkaman Sholiaraki tadi. Maksudnya fotonya juga ikut membungkam mereka. Ya, secara visual, mayoritas foto itu nampilin pengungsi dalam kelompok besar. Susah banget nemuin foto close-up yang nampilin wajah mereka secara personal. Dan caption fotonya jarang nyebutin nama atau usia. Jadi mereka benar-benar direduksi cuma jadi tekstur kerumunan aja ya? Bahkan ada detail komposisi yang cukup mengganggu dari temuan Wilmot ini. Sebagian besar foto itu diambil dari sudut yang bikin gak ada kontak mata antara pengungsi dan lensa kamera. Tunggu, di fotonya dari mana dong? Seringnya dari kejauhan, dari atas, atau yang paling parah dari balik pagar kawat berduri atau di belakang barisan polisi anti huru-hara. Ya ampun. Dalam studi keamanan dan filsafat, gaya visual kayak gini tuh erat banget kaitannya sama konsep dari filsuf Giorgio Agamben soal bare life atau kehidupan telanjang. Kehidupan telanjang? Ini konsep filsafat yang lumayan berat nih. Coba kita urai sedikit.
Apakah maksudnya kehidupan yang udah dilucuti dari segala aspek kemanusiaannya? Bisa dibilang gitu, Agamben membedakan kehidupan warga negara yang punya hak politik dan martabat dengan kehidupan biologis murni yang fungsinya cuma buat bernapas dan bertahan hidup. Jadi pas media motret dari Balai Kawat Berduri, mereka lagi nampilin kehidupan biologis murni itu. Betul, pengungsi digambarin seolah mereka itu cuma masalah logistik atau, ya maaf, kayak hewan liar di kebun binatang yang harus dikendalikan. Komposisi visual itu nggak undang empati, malah ngondisiin otak buat ngelihat mereka murni sebagai masalah keamanan. Oke, tunggu dulu. Disinilah ini jadi sangat menarik. Karena saya harus ngasih sedikit pushback nih. Karena saya yakin, Anda yang lagi dengerin penelusuran ini pasti langsung kepikiran satu pengecualian yang monumental banget. Pengecualian soal foto visual tadi ya? Iya, gimana dengan foto Alan Kurdi? Kita semua pasti ingat dong, foto balita Surya yang tenggelam di pantai Turki tahun 2015 itu? Bukankah foto itu sangat individual, sangat intim, dan berhasil memicu empati global yang luar biasa? Itu kan meruntuhkan teori masa tanpa wajah ini. Itu observasi yang tajam banget. Dan sejujurnya, itu emang momen krusial dalam sejarah jurnalisme. Untuk bahas Alan Kurdi, kita lihat analisis dari Papa Ilyas. Anda nggak salah, foto itu emang sempat ngehancurin tembok dekontekstualisasi itu. Bikin sedunia menangis kan waktu itu? Papa Ilyas nyebut fenomena ini sebagai networked mourning atau duka cita berjejaring. Jutaan orang ngebagiin fotonya, bikin meme simpati, dan tiba-tiba publik meratapi kematiannya. Alan Kurdi seketika jadi simbol kepolosan yang hancur karena sistem. Nah, berarti media sebenarnya mampu dong memanusiakan mereka? Mampu. Tapi, nah ini bagian yang paling penting. Coba lihat apa yang terjadi setelahnya. Begitu foto itu meledak, institusi media dan elit politik mulai panik. Tiba-tiba muncul perdebatan sengit soal etika jurnalistik dan moral spectatorship. Oh, maksudnya perdebatan apakah pantas nayangin foto anak kecil meninggal? Iya, banyak media besar yang pelan-pelan narik foto itu, ngapus dari arsip, atau nutupin pakai peringatan sensor yang tebal. Alasan ke publiknya sih demi kesopanan atau menghormati martabat si anak. Sekilas argumen kesopanan itu kedengarannya etis banget dan masuk akal. Kita kan nggak pengen ngeksploitasi tragedi. Di permukaan aman kedengaran baik, tapi Papa Ilyas berargumen dengan sangat kritis. Dia bilang nyembunyiin gambar itu dengan dalih kesopanan sebenarnya adalah cara elit politik buat cuci tangan dan ngalihin tanggung jawab. Wow, jadi kayak menyapu masalah ke bawah karpet gitu. Tepat. Tubuh Alan Kurdi itu adalah bukti visual yang nggak bisa dibantah dari kegagalan kebijakan perbatasan Eropa. Dengan nyensar foto itu, otoritas pada dasarnya lagi menyanitasi realitas kelam perbatasan. Biar audiens barat bisa ngerasa nyaman lagi minum kopi di pagi hari tanpa dihadapin sama realitas mematikan dari kebijakan yang mereka dukung. Gila, itu sudut pandang yang sangat menampar ya. Jadi bahkan ketika ada satu individu yang berhasil nembus perbatasan simbolis itu, sistem dengan cepat langsung nutupin lagi atas nama kesopanan. Sangat tragis. Tapi begitulah mekanismenya bekerja. Dan ini secara alami ngebawa kita ke sebuah paradoks yang lumayan gelap. Kalau masyarakat bisa nunjukin empati ke pengungsi yang udah jadi korban meninggal, kenapa pengungsi yang masih hidup dan sehat malah lebih sering dibingkai sebagai ancaman? Untuk ngejawab itu, kita harus lihat slide workshop kita soal identitas. Salah satu materi mengutip sosiolog kultural Stuart Hall soal konstruksi identitas barat versus selebihnya. Hall ngejelasin kalau identitas itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh perbandingan. Maksudnya harus ada kita dan mereka, gitu. Betul. Biar Barat bisa ngedefinisiin diri mereka sebagai entitas yang rasional, beradab, dan menjunjung hak asasi, mereka butuh pihak luar atau lian sebagai cermin kebalikannya. Pihak luar ini harus dibingkai sebagai sesuatu yang irasional, nggak beradab, dan bahaya. Dan kalau mau micu ketakutan yang paling cepat di masyarakat, Anda mempolitisasi gender kan? Tepat sekali. Narasi soal gender ini selalu ampuh buat nyiptain kepanikan moral. Ini ngingetin saya sama satu studi kasus dari materi kita yang cukup provokatif. Soal insiden malam tahun baru di Cologne, Jerman, akhir 2015. Saat itu kan ada laporan kekerasan seksual massal. Media sayap kanan dan tabloid langsung bikin istilah baru yang ngeri banget, rapefugee. Gabungan dari kata pemerkosa dan pengungsi ya? Iya. Dan visual yang paling ikonik dari histeria ini adalah sampul majalah sayap kanan Polandia, WSIC. Buat Anda yang belum pernah lihat, visualnya itu dirancang khusus buat bikin marar. Judul besarnya itu Pemerkosaan Islam Terhadap Eropa.
Visualnya itu benar-benar mengincar emosi primitif pembaca ya. Sangat. Gambar sampulnya itu nampilin wanita kulit putih yang lagi menjerit ketakutan, tubuhnya dibungkus bendera Uni Eropa, terus ada tangan-tangan pria berkulit gelap yang anonim dari luar frame, lagi nyengkram dan ngerobek bendera itu. Dan sekali lagi, sebagai analis, kita sama sekali tidak membenarkan penggambaran yang sangat rasis ini. Tentu saja tidak. Tapi kita harus ngakuin kalau ini adalah sebuah mahakarya propaganda visual. Ini contoh sempurna gimana media mempolitisasi gender. Dan propaganda kayak gitu tuh udah ada polanya, nggak muncul tiba-tiba. Di makalah Gale tahun 2004, kita nemuin pola manipulasi yang sama persis di Australia. Gale membedah kampanye pemilu 2001 pas krisis kapal Tampa. Oh, kapal kargo Norwegia yang nyelamatin pencari suaka tapi dilarang masuk ke Australia itu ya? Iya, dan pas krisis itu, Perdana Menteri John Howard menang pemilu dengan satu kalimat yang melegenda. Kitalah yang memutuskan siapa yang datang ke negara ini dan dalam keadaan apa mereka datang. Wow, kalimat itu adalah perwujudan mutlak dari fantasi kendali perbatasan. Dan Gale jelasin gimana politisi itu manipulasi ketakutan publik. Pengungsi dibingkai sebagai ancaman yang tidak beradab, penggambaran kayak majalah Polandia atau retorika Australia tadi itu nyiptain oposisi esensialis. Sebuah narasi biner bahwa Barat itu progresif, tapi terancam, sedangkan pihak luar itu terbelakang dan predator. Jadi, implikasi psikologisnya itu bikin kekejaman kelihatan masuk akal ya. Kalau kita berhasil diyakinkan bahwa keluarga kita dalam bahaya, ngebiarin pengungsi terdampar di laut itu nggak lagi kerasa kayak pelanggaran HAM, malah kerasa kayak tindakan kepahlawanan. Transformasi narasi yang luar biasa menakutkan kan, mengubah kekejaman birokrasi jadi tugas ksatria. Jadi, setelah ngebahas metafora air, kehidupan telanjang, dan manipulasi gender ini, ada satu pertanyaan besar nih. Apa emang media kita udah kehilangan empati? Atau jangan-jangan empati itu ternyata bersyarat? Nah, itu pertanyaan kunci yang dijawab sama slide aktivitas terakhir di workshop kita. Soal standar ganda di era modern. Iya, krisis Ukraina. Pas perang pecah di sana, jutaan orang lari ke Eropa Barat. Dan respons medianya berubah 180 derajat dibanding krisis Timur Tengah tahun 2015. Batas dibuka, tiket kereta gratis, penuh kasih sayang. Bahkan ada satu kutipan langsung yang sangat jujur ya. Benar. Dari koresponden NBC News, Holly Kobiela. Dia bilang gini secara live, secara belak-belakan, mereka bukan pengungsi dari Suriah, mereka Kristen, mereka berkulit putih, mereka sangat mirip dengan kita. Kutipan itu tuh benar-benar ngebuka kedok sistemnya. Kalau kita hubungin ke gambaran yang lebih besar, ucapan reporter itu adalah bukti nyata dari semua teori Chauliaraki, Parker, dan Hall yang baru kita bahas. Membuktikan bahwa narasi korban yang layak ditolong itu sangat bergantung sama kedekatan ya. Kedekatan ras, agama, geografi. Selama pengungsi itu mirip dengan kita, mesin empati media langsung nyala penuh. Strategi pembungkaman Chauliaraki malah dibalik total. Iya kan? Mereka diwawancara langsung, namanya disebutin, kerjanya disebut, mereka nggak dipanggil gelombang banjir, tapi diceritain sejarah rumahnya yang dibom. Mereka diperlakukan sebagai manusia yang utuh. Tapi giliran pengungsinya dari Suriah atau Sudan, mesin perbatasan simbolis itu otomatis nyala lagi. Mereka direduksi jadi angka dan ancaman. Ini benar-benar penelusuran yang jujur bikin kita nggak bakal bisa baca berita dengan cara yang sama lagi sih. Sangat membuka mata. Harapannya sih literasi media kita jadi lebih kebal dari manipulasi ya. Pasti. Jadi, mari kita simpulkan apa yang udah kita pelajari. Buat Anda yang mendengarkan, tujuannya bukan bikin Anda jadi sinis ya, tapi biar Anda lebih sadar. Mulai besok, pas Anda scrolling berita, perhatiin pola-polanya. Perhatikan pilihan katanya. Iya, lihat apakah mereka pakai kata banjir atau manusia. Lihat siapa yang dikasih mikrofon buat ngomong. Dan sadari sudut pandang kameranya. Apakah Anda diizinkan menatap mata mereka di foto itu? Karena media punya kekuatan mendikte jarak emosional kita. Mengembangkan kesadaran kritis ini adalah langkah awal buat ngeruntuhin perbatasan simbolis di benak kita sendiri. Setuju banget. Dan sebelum kita berpisah, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif nih. Selama ini kita kan ngebahas gimana jurnalis dan politisi manusia merakit perbatasan simbolis ini. Tapi sekarang, kita lagi melangkah cepat ke era Artificial Intelligence atau AI. Era di mana algoritma yang ngerjain semuanya. Tepat. AI sekarang bisa ngerangkum berita, nulis naskah, bahkan bikin gambar serealistis foto. Nah, pertanyaannya, kalau AI ini dilatih pakai jutaan artikel dan foto masa lalu yang penuh bias kayak yang kita bahas tadi, apakah AI ini bakal sekedar mewarisi
Atau malah memperparah dehumanisasi ini secara otomatis? Menjadi sebuah tembok perbatasan digital yang bahkan nggak kelihatan. Tepat hati, Pak sadar lagi ngizinin mesin buat ngebangun tembok perbatasan digital yang begitu mulusnya, sampai kita nggak bisa ngelawannya lagi? Sesuatu buat Anda pikirin sambil minum kopi besok pagi. Terima kasih udah bergabung, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.